masuk kuliah dan menyesuaikan karena mengambil kelas karyawan ya kuliahnya, berarti kalau menyesuaikan jadwal kerja saya saat itu. Kesulitannya membagi waktu biasanya saat kalau yang paling utama untuk bisa kita kuliah sambil kerja itu Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Ade Retnosari, tapi saya lebih suka dipanggil Ade Rosi sih. Saya di sini di Bekasi, tapi saya perkenalkan dulu, saya asalnya dari Pemalang, dan saya di sini adalah seorang karyawan dan juga mahasiswa dulunya. Saya memulai merantau di sini di Bekasi itu dulu adalah sebagai profesinya karyawan, dan setelah 2 tahun bekerja saya memutuskan untuk kuliah sambil bekerja. Ya, awal merantau tahun 2009 bekerja di salah satu perusahaan Jepang, namanya PT Toyo Steel Indonesia di daerah kawasan industri 2100 Cibitung. Awal proses masuknya dulu ada seleksi di SMK saya di Pemalang, ada tes, terus lolos tes, terus langsung dipanggil ke PT. Urutan prosesnya ya tes kayak biasa, tes tertulis, setelah itu medical check up, kalau medical check up-nya lolos langsung dipanggil dan tanda tangan kontrak. Setelah tanda kontrak kita udah bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan PT Toyo Steel saat itu. Dulu kontrak pertama 6 bulan, masing-masing sih tergantung tes. Kalau pas angkatan saya ada yang minimal 4 bulan, ada yang 3 bulan, dan paling banyak itu 6 bulan. 6 bulan terus lanjut perpanjang kayak gitu. 3 kali kontrak. Ya tes karyawan ya setelah saya bekerja 11 bulan kurang lebih, terus ada pengangkatan karyawan dan saya ikut tes pengangkatan karyawan saat itu. Alhamdulillah lolos pada bulan Juni tahun 2011. Awal masuk kuliah awal 2012. Kepikiran masuk kuliah sih dulu gini, seperti dulu awalnya saya emang dari sekolah pengen kuliah, sempet sih ditawarin beasiswa sama guru saya, terus tapi berpikir kembali kan saya sudah dewasa, dan kalau kuliah pun dapat beasiswa otomatis saya harus meminta uang tambahan, uang jajan lagi sama orang tua, dan itu saya tidak ingin seperti itu. Saya punya cita-cita pengen kuliah dengan biaya saya sendiri. Nah, saya kepikiran untuk bekerja dulu, kemudian mungkin setelah bekerja saya akan melanjutkan kuliah kayak gitu atau mencari beasiswa karena saya sudah punya penghasilan seperti itu. Dan ternyata dimudahkan, alhamdulillah saya diangkat jadi karyawan, dan saya saat itu langsung memutuskan untuk saya pengen kuliah. Jadi kemudian saya mencari lokasi kuliah yang dekat dengan tempat kerja saya, dan saya memutuskan untuk kuliah pada awal tahun 2012. Setelah pengangkatan? Iya, setelah pengangkatan. Saya diangkat bulan Juni 2011 dan saya di awal tahun 2012 saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Prosesnya masuk kuliah saat itu saya kebetulan ada teman rekan kerja saya sih, satu perusahaan juga ikut, kebetulan ikut daftar bareng gitu. Jadi pas saat itu ada enggak seleksi sih, kita pendaftaran. Kebetulan kampusnya tak terlalu jauh sih dari tempat tinggal saya saat itu. Kemudian saya bersama teman saya bareng gitu daftar ke situ, terus
habis daftar dan mengurus administrasi dan lain-lain. Setelah itu saya masuk kuliah dan menyesuaikan karena mengambil kelas karyawan ya kuliahnya, berarti kalau menyesuaikan jadwal kerja saya saat itu. Iya, masuk ada mungkin ada yang kelas reguler kayak setiap hari kuliah ada, kalau saya mengambil kelas karyawan kayak gitu. Berarti kuliah kalau saya masuk pagi, kalau kerjanya pagi berarti kuliahnya malam. Kalau saat itu masih kena shift juga, terus berapa tahun ya kuliah, awal-awal kuliah itu masih kena shift kerjanya, terus di pertengahan saya kena non shift lagi, kerjanya harus pagi dan saya kuliah malam selama berapa tahun, 2 tahun kuliah malam, 1 tahun kuliah pagi. Kalau kerjanya dulu kalau pagi kerjanya jam 7 udah mulai kerja, tapi berangkatnya dulu setengah 6. Pulangnya jam 3. Masuk kuliahnya jam 5 udah mulai kuliah. Nyampe tergantung sih, ada yang biasanya paling cepet itu jam 8 udah selesai, tapi paling malam sampai 09.30 ya, sampai 21.30 ya. Enggak setiap hari, saya mengambil 1 minggu 3 kali. Harinya sesuai jadwal, bebas sih, sesuai jadwal dari dosennya masing-masing. Oh ya, bagaimana cara mengatur waktu ya. Ya yang bagaimana cara mengatur waktu kuliah sih sebenarnya, kalau yang paling utama untuk bisa kita kuliah sambil kerja itu, kita yang pertama punya niat nih. Aku sih dulu ya emang punya niat banget pengen kuliah sambil kerja. Alhamdulillah dikasih jalan. Dan yang pertama saya untuk memutuskan kuliah sambil kerja itu, yang pertama itu kita harus izin dulu sama atasan kita. Itu sangat membantu, maksudnya untuk kita memberikan keuntungan kita atas izin-izin kita untuk ujian dan tes-tes yang lainnya kalau ada tugas mungkin di kuliah. Yang kedua itu kita harus bisa mengatur jam kerja kita dengan jam kuliah. Apakah bentrok apa tidak? Misalnya yang kayak saya jelaskan tadi, berarti kita harus mengatur jadwal shift. Kalau kita lagi kerja pagi, kita kuliahnya malam. Kalau kita lagi kerjanya pagi, kalau kita lagi kerjanya malam, berarti kita kuliahnya pagi, seperti itu. Terus yang terpenting itu harus jaga kesehatan. Jangan sampai imun kita menurun kayak gitu. Apalagi kita double kan, kita bekerja dan kita kuliah kayak gitu. Minggu itu biasanya saya habiskan untuk kerja kelompok kayak gitu. Itu pun ya terima kasih sebelumnya sih untuk dulu rekan kerja saya yang bisa untuk ajak gantian untuk lembur. Biasanya di akhir pekan di perusahaan saya selalu ada lembur, dan itu gimana cara kita harus meminta izin dengan atasan kita untuk izin tidak ikut lembur kayak gitu. Kesulitannya membagi waktu biasanya saat antara mungkin pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan kayak gitu kan, harus ada lembur. Mungkin di akhir pekan kan kita punya waktu, cuma mungkin karena perusahaan saya itu bekerja sampai hari Sabtu dan saya punya waktu libur itu cuma hari Minggu saat itu kan. Kata itu pernah ya gimana saat pekerjaan tidak bisa ditinggalkan dan ada tugas yang harus dikerjakan pada hari Minggu, ya jalan satu-satunya ya mungkin saya membawa sedikit materi. Sekarang kan udah ada HP, jadi semua materi itu bisa masuk ke HP. Jadi saya bekerja kadang di waktu istirahat saya belajar membuka tugas kayak gitu. Ya sempetin lah. Penghasilan dengan saya bekerja selain untuk kuliah juga membantu keluarga sih di rumah. Alhamdulillah cukup, dan
sempat itu keluarga juga sempat khawatir mau biaya tambahan nggak, kan di situ harus membayar biaya saat itu kontrakan, terus ke biaya kuliah kayak gitu. Ya alhamdulillah cukup karena perusahaan saya alhamdulillah lumayan gajiannya, jadi insya Allah cukup saat itu sih. Jadi saya 100% kuliahnya dengan biaya dengan hasil kerja saya kayak gitu. Kerja sendiri ya. Enaknya kerja sambil kuliah, oh iya, enaknya itu ternyata bukan aku doang yang kerja sambil kuliah, ternyata di situ banyak teman-teman aku juga yang sama seprofesi, kita kerja dan kita kuliah kayak gitu. Sama-sama, jadi kita merasa punya teman seperjuangan saat itu, jadi enak, jadi kita bisa berbagi, kamu gimana sih perusahaannya, boleh nggak kerja sambil kuliah kayak gitu, saling sharing, jadi kita itu punya teman baru, punya relasi baru, punya pengalaman baru. Pokoknya lah kita kuliah dan bekerja, kita kenal dengan mahasiswa, kita kenal juga dengan para karyawan pabrik seperti itu. Saat bekerja saya saat itu posisi saya sebagai operator, dan operator yang megang mesin, dan mesinnya saat itu namanya Quiskop ya, pas aku kuliah saat itu Quiskop ya, pengukuran material namanya, kalau di tempat kerja dibilangnya koro, pengukuran koro saat itu. Yang mengesankan sih enak ya di perusahaan saya, enaknya itu ya setiap tahun ada liburan family gathering, mungkin perusahaan lain juga sama seperti itu. Ada di tempat kerja saya, karena perusahaan Jepang, ada sebagian karyawan yang kalau lolos tes bisa dikirim ke Jepang kayak gitu. Pernah ikut tes ke Jepang, terus saat itu yang dipilih cuma karena butuhnya laki-laki, jadi laki-laki yang berangkat kayak gitu. Lingkungan kuliah menyenangkan karena mungkin kayak saya bertemu dengan teman-teman yang berbeda dari tempat kerja saya, jadi saya merasa nyaman kayak gitu kan. Kita juga sama-sama kan saling berbagi, namanya kan satu profesi sama pekerja dan juga mahasiswa. Jadi enak sih, mendukung. Tempat kuliah juga dosennya juga memahami kalau kita itu para pekerja dan mahasiswa. Untuk kakak-kakak yang lain, jangan pernah takut untuk kita kuliah dan bekerja, karena mungkin di luar sana saya yakin masih banyak orang-orang yang mungkin berpikiran susah kayaknya deh kuliah sambil kerja, tapi sebenarnya itu perasaan itu hanya ada itu di hati Anda, dan itu tidak ada pada kenyataannya. Intinya itu kalau kita sudah menjalani, kita punya niat, pasti kita insya Allah bisa kuliah dan bekerja. Jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kita itu kalau punya niat yang kuat, insya Allah pasti Tuhan akan berikan jalan. Jadi tetap semangat semua, dan jangan pernah lelah untuk terus mengejar prestasi kita dan menuntut ilmu. Oh iya, tetap semangat untuk kakak semuanya, untuk semua yang ada di sana. Salam semangat dari saya, dan sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf bila saya ada kesalahan, dan terima kasih semuanya untuk teman-teman yang telah memberikan motivasi saat saya kuliah sambil bekerja. Untuk teman-teman PT Toyo Steel dan teman-teman Universitas BSI, terima kasih banyak, dan salam saya dari Ade Rosi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.